Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Anda semua, para sahabat yang bijak di usia senja. Selamat bertemu di ruang renungan batin bersama saya, Catur Darmayanto. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin berbagi ojo gemeling limpir, pitutur Jawa yang menolak terjebak pada pikiran rusuh. Apabila hari-hari Anda belakangan ini terasa penuh beban, hati gelisah, dan pikiran gak pernah tenang, mungkin saatnya kita duduk sebentar, menepi, mengendapkan apa yang selama ini tidak sempat kita urai. Bayangkan pikiran kita seperti air di dalam gelas. Ketika air tenang, kita dapat melihat dasar gelas dengan jernih. Tetapi ketika air dalam gelas diaduk-aduk terus, air akan menjadi keruh dan kita sulit melihat dasar gelasnya. Nah, seperti itulah pikiran yang keriuh, rusuh, tidak tertata. Makin dipaksakan kerja, makin buram hasilnya. Dan saat itulah banyak orang mulai overthinking, mulai capek dengan dirinya sendiri. Untuk kondisi seperti ini, orang Jawa punya ungkapan, ojo gembeling lipir. Sebuah pitutur terdengar asing di telinga kita, tetapi sesungguhnya menyimpan kekuatan besar dalam menghadapi gejolak batin dan keruwetan pikiran. Apa sih artinya gembeling? Bahasa Jawa menggambarkan gembeling merupakan suatu suasana pikiran yang labil, goyah, dan mudah keseret sana sini. Sementara ngelipir berarti menghindar, menjauh, mundur pelan-pelan dari sesuatu yang menekan kita. Secara harfiah, ojo gembeling lipir mengajarkan jangan biarkan pikiran Anda gampang goyah sehingga Anda menghindar dari masalah. Pitutur ini memberi tamparan halus pada kita yang suka lari dari masalah hanya karena pikirannya sedang keruh. Kalau bahasa now disebut mental chaos, hal itu bukan alasan untuk menyerah, tetapi jadi sinyal untuk menata ulang batin, bukan malah kabur. Hari gini
telah banyak coping mechanism modern yang mengajarkan cara pelarian dari masalah yang terkadang justru makin menjerumuskan. Sebagai contoh, nonton film berjam-jam, main HP tanpa henti, atau bahkan melampiaskan kekacauan batin ke orang lain. Berbeda dengan laku pasrah ala Jawa yang mengajarkan kita untuk menata diri, menundukkan ego, dan menerima ujian sebagai bagian dari penguatan jiwa. Sekarang kita hidup di zaman yang sangat bising, di mana hampir setiap hari dijejali oleh notifikasi, kabar buruk, debat kusir, gosip viral, dan konten clickbait. Terkadang tanpa kita sadari, pikiran kita ketarik pada masalah keriuhan yang bukan milik kita. Istilah sekarang dikenal dengan sebutan doom scrolling. Scroll berita terus-menerus, padahal berita tersebut semakin dibaca, semakin bikin Anda cemas. Atau juga dikenal dengan multitasking mental, yaitu mulai dari mikirin kerjaan, scroll media sosial, dengerin podcast, tetapi semuanya cuma separuh-separuh, sehingga pikiran Anda malah semakin terkoyak-koyak. Dalam dunia yang penuh distraksi digital seperti saat ini, pitutur Jawa bagaikan filter alami. Pitutur Jawa tidak menuntut Anda untuk menjadi cepat, tetapi menuntut Anda untuk menjadi lebih cermat. Pitutur ojo gembeling bagaikan rem batin, di mana saat orang lain tancap gas dalam kecemasan kolektif, justru orang Jawa mengajak Anda menepi, niteni, dan mengendapkan pikiran. Jadi pertanyaannya bukan apa yang harus saya pikirkan hari ini, tetapi justru pikiran mana yang layak saya simpan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang ketenangan sesaat, tetapi berbicara tentang kedamaian hakiki yang tidak bergantung pada like, notifikasi, atau pujian orang lain.
Maka saat pikiran Anda sedang gembeling atau gelisah, bimbang, kembalilah pada dzikir, bukan hanya dzikir dengan lisan, tetapi juga dzikir dengan batin. Mengendapkan amarah, mengatur nafas dalam-dalam, dan biarkan hati kembali pada titik diam. Sebab pikiran yang berisik tidak dapat disembuhkan oleh dunia yang lebih bising. Pikiran yang berisik hanya bisa dijernihkan dengan koneksi vertikal antara Anda dan Sang Pencipta. Inilah ketentraman batin yang ditawarkan tauhid, rasa cukup, rasa pasrah, dan rasa percaya bahwa apapun yang Anda hadapi hari ini punya maksud terbaik untuk kehidupan Anda selanjutnya. Tradisi Jawa memiliki banyak cara untuk meredam pikiran yang gembeling. Misalnya dengan topo semedi, nyepi batin, ngalap berkah, bukan dalam arti mistis ya, tetapi dalam arti ribut spiritual. Coba ambil 1 hari saja dan lakukan. Matikan notifikasi. Tidak usah ikut debat di media sosial. Tidak perlu tahu semua gosip selebriti. Cukup Anda duduk diam dan tarik nafas panjang. Dan dengarkan suara batin Anda sendiri yang lama tidak Anda dengar. Lagu ini bukan melarikan diri, tetapi mengudari gembeling atau membongkar kekacauan batin dan menatanya kembali secara pelan-pelan. Jadi, apabila hati dan pikiran yang rusuh diibaratkan seperti kamar lama yang tidak pernah dibersihkan atau tidak pernah dibereskan, maka apabila semakin Anda cuekin, pikiran rusuh akan semakin berantakan. Namun, begitu Anda bereskan dan Anda tata ulang satu persatu, ternyata akan membuat Anda bernafas lega kembali. Pikiran gembeling ora patut dijarno dadi wayah. Artinya, pikiran yang rusuh tidak pantas dijadikan pegangan. Nah, sampai di sini, kalau Anda merasa pikiran sering resah, hati sering overthinking, dan hidup terasa makin sumpek,
Ingatlah pitutur, ojo gemeling lipir. Pitutur ini bukan cuma kata-kata, tetapi merupakan laku urip atau jalan hidup. Jangan biarkan pikiran Anda goyah, apalagi lari dari kenyataan. Tahan sebentar, tenangkan hati. Selanjutnya, hadapi masalah Anda dengan jernih. Oleh karenanya, jangan biarkan batin Anda menjadi korban era bising ini. Tenangkan pikiran, kuatkan niat, dan selalu hubungkan kembali diri Anda pada dzikir yang menenteramkan hati. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Pitutur Jawa selanjutnya.